warahmatullahi wabarakatuh. Pada anak-anak kelas 10 Distrik 1, 10 TK 3 dan 10 TK 4, berjumpa kembali ya dalam materi daring ini. Untuk materi ini adalah aturan sinus dan aturan kosinus. Kemarin kita sudah mempelajari tentang fungsi trigonometri, kemudian identitas trigonometri. Yang sekarang adalah aturan sinus dan aturan kosinus. Silakan kalian buka modul kalian halaman 20, yaitu tepat di bawah materi identitas trigonometri adalah aturan sinus dan aturan kosinus. Yang pertama adalah aturan sinus. Aturan sinus itu aturan yang membandingkan suatu sisi dengan nilai sinus sudut yang menghadap sisi tersebut. Nah, kalian bisa lihat atau bayangkan segitiga ABC ya. Depannya sudut A ada sisi A ya, depan sudut A itu ada sisi A. Sisi A di depan sudut A, maka berlaku A per sinus A. Kemudian di depan sudut B ada sisi B. Di depan sudut B ada sisi B. Nah, sisi B di depan sudut B, maka berlaku B per sinus B. Kemudian depannya sudut C ada sisi C. Depannya sudut C ada sisi C, maka sisi C di depan sudut C berlaku C per sin C. Nah, untuk ketiganya, maka berlaku A per sinus A itu sama dengan B per sinus B itu sama dengan C per sinus C. Harus diingat ya, bahwa aturan sinus itu aturan yang membandingkan. Membandingkan itu artinya pembagian suatu sisi dengan nilai sinus sudut yang menghadapnya. Kalian perlu pahami antara gambar dan aturan. Aturan sinus ini digunakan kalau kalian ada soal itu diminta untuk menentukan panjang sisi 3 kalau diketahui satu sisi dan dua sudut. Kemudian menentukan besar sudut kalau yang diketahui dua sisi dan satu sudut yang menghadap salah satu sisi. Contoh, ada segitiga ABC ya, contoh ini di halaman 17 bawah, halaman 20 bawah. Bahwa di situ ditanyakan panjang sisi, diketahui dua sudut dan yang diketahui satu sisi. Nah, maka ini tepat kita menggunakan aturan sinus. Kita gambarkan dulu segitiga tersebut beserta komponennya, yaitu sudut dan tiap-tiap sisinya. Nah, sisi B itu berada di depan sudut B, yaitu di ruas AC. Untuk sisi A ada di ruas BC, dan untuk sisi B berada di ruas AC. Nah, itu kalau kalian sudah bisa menggambarkan segitiganya, maka sesuai aturan sinus A itu dibagi dengan sinus A dan B dibagi dengan sinus B, sama dengan ya nilainya antara A sin per A dengan B sin B itu nilainya sama, maka di sini lamanya adalah sama dengan. Nah, untuk yang dicari adalah A, maka untuk mencari A adalah sin A yang di bawah A kita geser, kemudian rubah menjadi perkalian di belakang B per sin B. Nah, kalau kita sudah dapat formula A sama dengan B per sin B dikali sin A, maka kita tinggal masukkan nilai-nilai yang diketahui. B itu 12, sin B berarti sin 45, sin A berarti sin 30 derajat. Kalian harus ingat nilai sin 45 dan sin 30. Maka selanjutnya A sama dengan 12 dibagi setengah akar 2 dikali setengah.
Nah, ada setengah yang di atas dan bawah, maka setengahnya kita coret. Nah, tersisa dengan 12 dibagi akar 2. 12 akar 2 per akar 2 dirasionalkan menjadi 12 dibagi 2 akar 2. Masih bingung? Silakan buka lagi bab merasionalkan penyebut. Maka 12 dibagi 2 itu 6, maka panjang sisi A adalah 6 akar 2 cm. Untuk soal yang kedua adalah segitiga PQR dengan sudut P 54 derajat, sudut Q 65 derajat, dan panjang sisi R nya 12. Ada dua pertanyaan. Kalian langsung gambarkan saja segitiga PQR tersebut dengan sudut-sudut dan sisi yang diketahui. R itu berarti berada di ruas PQ ya, karena depannya sudut R adalah PQ. Nah, kita mencari dulu tuh sudut R berapa. Sudut R itu adalah 180 derajat kurangi 54 dan kurangi 65. Ya, kalau kita jumlahkan ketiga sudut itu adalah 180 derajat. Maka berdasarkan aturan sinus, maka kalau kita akan mencari P, maka P dibagi sinus P dan R dibagi sinus R. Nah, sama seperti tadi, sin P-nya kita pindahkan berubah menjadi kali di belakang. Masukkan nilai-nilainya. R-nya 12, sin R adalah sin 61 dan sin P adalah sin 54. Untuk menghitung sin 61 dan sin 54 kalian gunakan kalkulator. Ya, didapatkan sin 61 0,875 dan sin 54 0,809. Maka kalau kita hitung kembali dengan kalkulator, maka nilai P adalah 11,09 cm. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari panjang sisi P. Panjang sisi Q ya, maaf. P-nya sudah dapat, maka panjang sisi Q. Maka Q dibaginya dengan sinus Q, R dibagi sinus R. Ya, kalian tentunya sudah paham, langsung masukkan nilainya, masukkan sudutnya, cari pakai kalkulator, hitung lagi pakai kalkulator, didapat Q sama dengan 12,42 cm. Itulah aturan sinus. Jadi perlu diingat-ingat, perlu dipahami bahwa aturan sinus itu sebuah sisi dibagi dengan nilai sinus sudut yang menghadapnya. Kuncinya itu, bahwa sisi itu dibagi dengan nilai sinus sudut yang menghadapnya. Dan kalian harus tahu kemana sudut itu menghadap dan siapa sisi yang ada di hadapan sudut tersebut. Atau suatu sisi itu berada di hadapannya sudut siapa. Kalian harus tahu.